Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kajian bersama Profesor Ahmad Soekardja sungguh menarik. Temanya adalah setan, tolak rasuki keluarga. Wah, menarik sekali nih Pak Profesor Ahmad Soekardja untuk temanya ya, setan, tolak rasuki keluarga. Itu sebenarnya apa sih Prof, kaitan antara setan dengan keluarga? Baik, kita ungkapkan dulu ya, sebentar mengulangi yang lalu bahwa aktor atau pelaku kehidupan keluarga itu adalah bapak selaku kepala keluarga. Ya. Dia adalah rois, pimpinan, leader, pemimpin. Ibu adalah ibu keluarga. Di tengah masyarakat banyak ungkapan ibu itu ibu rumah tangga. Ya. Di sini digunakan bapak kepala keluarga, ibu keluarga. Pelaku lainnya dalam keluarga adalah anak-anak sebagai anggota, tetapi juga selaku pelaku. Ya. Kemudian cucu-cucu. Masing-masing dari anggota keluarga ini perlu tahu posisinya, terutama kepala keluarga dan ibu keluarga. Ya. Lalu mengerti betul hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya. Dan ini sudah dikemukakan pada episode yang lalu. Ya. Perlu bahkan harus sama-sama berhati-hati, waspada terhadap godaan setan. Setan yang tidak terlihat dan perlu diwaspadai betul kemungkinan munculnya SBI. SBI itu apa, Bro? Ya, setan berbaju insan. Oh, setan berbaju insan ya. Jadi setan itu ada di dalam, bajunya ya, itu manusia ya. Insan. Ini berasalnya bukan dari setan asli yang tidak kelihatan. Pangkalnya dari setan yang berwujud, yaitu manusia. Ya. Yang dalam Al-Quran disebut minal jinnati wan nas. Atau di ayat lain disebut sayatinul insi wal jinni. Setan-setan manusia dan jin. Dada masing-masing, ini masing-masing semua anggota keluarga itu perlu dijadikan benteng tangguh, benteng pertahanan terhadap serangan-serangan, rayuan atau godaan setan. Sebab godaan setan itu terus-menerus akan ada. Gigih setan itu menggoda manusia. Terus karena gigih menggoda manusia, Prof, terus bagaimana nih sikap kita gitu untuk menangkal godaan setan itu? Ya, ini menangkalnya itu antara lain ya, masing-masing bapak, ibu, anak-anak, cucu perlu menguatkan iman dan ketakwaan, membina integritas dan kepribadian yang utuh, yang tinggi, yang kuat, untuk tidak tergoda oleh setan di satu sisi, yaitu setan asli, dan untuk tidak menjadi insan yang di dalamnya ada setan. Ya. Dan untuk yang kedua ini, seperti pernah disebut SBI, setan berbaju insan. Nah, ini wujudnya nyata
tetapi kelakuannya, perilakunya setan. Tidak pula setan manusia itu menjadi ikhwan, teman dekat, kolega dari setan asli. Kalau manusia mau menjadi kolega setan, maka dia akan berperilaku setan. Itu contoh-contohnya di dalamnya itu ya setan terus gitu, yang menggoda terus ya. Kemudian di antara contohnya bisa begini nih. Coba bayangkan 12 anak tidak sedikit, dikendalikan, diarahkan oleh kepala keluarga dan ibu keluarga menjadi pengemis. Ini menjadi pengemis, ini perilaku apa ini? Kan perilaku buruk. Yang disuruh tuh anak-anak. Harusnya anak-anak itu disekolahkan, dididik. Ini malah disuruh berpakaian compang-camping, berperilaku kayak orang sakit, supaya orang lain yang melihat itu menjadi iba, lalu ngasih sumbangan. Ini politik dalam keluarga yang dibuat oleh bapak dan ibu. Tapi tentu saja politik ini politik setan. Tapi setan tidak bisa menjadi pengemis. Siapa yang menjadi pengemis? Manusia. Kembali lagi si pelaksana, si eksekutor dari rayuan setan itu ya manusia. Ya, dipimpin oleh bapak dan ibunya, anak-anak menjadi pengemis. Nauzubillah. Lalu ada ketua pondok pesantren beberapa tahun melakukan kegiatan seksual dengan 13 santri. Coba, ini kenyataan terjadi di tengah masyarakat. Heboh itu, viral, luar biasa. Karena memang luar biasa. Masa kepala pondok pesantren melakukan kejahatan seksual terhadap santri, bukan satu, tapi belasan, bukan satu kali, tetapi berulang kali dalam waktu sekitar katanya 6 tahunan. Nah, ini rayuan setannya, jinailah santrimu, ya. Itu mungkin bisikan setannya. Lalu ini yang dikenai bisikan atau godaan setan itu siap untuk menjadi eksekutor. Begitulah wujudnya. Contoh lain misalnya, suami nyeleweng dengan wanita lain. Istrinya menyewa pembunuh bayaran. Dibunuhlah suaminya. Dan dari dari TV juga sering sekali kita menerima berita sebaliknya. Suaminya yang istrinya yang nyeleweng, kemudian baik istrinya maupun teman kencannya dibunuh oleh suami. Nah itu jadi seharusnya orang memang selalu harus waspada. Ya. Nah jadi yang dilarang adalah seperti disebut dalam Al-Baqarah ayat 195, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke kehancuran. Contoh seperti tadi sangat jelas. Ya, ketua pesantren menjerumuskan dirinya, keluarganya, pesantrennya. Itu malah pesantrennya terbawa-bawa. Gitu ya. Padahal yang jahat itu bukan pesantrennya. Tetapi orangnya yang memimpin. Lalu ada orang yang selalu seperti itu, yaitu sebagai teman dari setan. Senang, seakan-akan senang dirayu, digoda oleh setan itu, dan selalu siap untuk menjadi pelaku. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari kemungkinan pertama digoda oleh setan asli, dan yang kedua kita sendiri menjadi pelaku
dari godaan setan. Dan ini manusia yang begini ini disebut manusia setan. Bisa dibalik, ada setan berbaju manusia. Wujudnya manusia yang digoda, tetapi di dalam diri manusia itu setan selalu bebas merayu, menggoda. Iya, na'udzubillah min zalik. Ya, Prof, terima kasih sekali nih penjelasannya ya. Jadi benar-benar kita harus menghindari adanya setan di dalam keluarga kita. Tentunya dengan berbekal iman yang harus kita selalu tingkatkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.